Nyebut nama orang, jangan menyebut lokasi. Kalau bisa langsung apa ya? Kalau singgung-singgung, saya nggak bawa dulu tulis status di Facebook tuh. Wayahnya Acil, wayahnya Mama. Udah, silahkan aja orang menafsirkan kan. Tapi kalau kita nyebut Acil oh bahaya kan. Tapi kalau bahasa apa aja orang baca pemajas kalau jadi pemajas. Jadinya apa? Kadang-kadang tikam kiri kanan padahal ada jelas juga sebenarnya. Kalau orang tahu Acil siapa? Bisa Acil pada yang mana kah? Ya kan? Jadi jangan nyebut nama orang, jangan nama lokasi. Harus ada. Karena ancaman tulisan itu dulu zaman Orde Baru ancamannya cuma aparat. Sekarang tidak. Semua orang bisa mengancam jurnalis. Jurnalisnya kadang-kadang juga aneh juga. Kadang-kadang ada jurnalis yang memang bekerja untuk masyarakat dan kebenaran. Ada yang mikir amplop aja. Jadi perjalanan, keliling, singgah di dinas ini. Karena lu belajar jurnalistik di mana-mana. Ya apa-apa mereka belajar lu harus lah kalau ada kayak ini, gitu-gitu lah. Kan susah kita bicara kalau soal bensin kan, kita kalau di perusahaannya. Makanya kadang-kadang banyak jurnalis yang kemudian tidak dipercaya. Oke sah aja mah putih kita di Bali, hampir juga aja sunyi juga ya. Oke sah aja si anu kena ditampilin pakai semiliar kira-kira sunyi ya kira-kira tampilin tapi pakai semiliar kira-kira sunyi ya. Tampilin juga pengalatnya, tapi lawan duit misalnya. Jadi itu kadang-kadang banyak hal yang harus disesat. Menurut saya tulisan tadi menggambarkan apa yang kita pikirkan, menggambarkan sejarah. Juga dia sebenarnya adalah saya bilang gini, tulisan itu alat perjuangan. Alat perjuangan. Karena dia menggerakkan. Orang takut dengan tulisan, karena dia bisa menggerakkan. Hoak itu berapa ditakuti karena dia menggerakkan, walaupun bohong. Karena publik itu, karena ini era yang kita hari-hari dijejaki berbagai informasi, kadang-kadang muyak. Jadi apa yang ada jujur nih. Kan hari-hari Pak, kita buka HP itu langsung dijejali miliaran. Buka TikTok itu kadang-kadang kita, apa gerak gitu kan? Ini apa gerak kisahnya? Tapi ketika dia kontroversi, karena teori jurnalistik itu gini. Dulu misalnya teori lama, kalau anjing gigit orang itu biasa, tapi kalau dia orang menggigit anjing itu berita. Tapi saya salah juga teori lama. Kalau anjing menggigit Megawati, walaupun bukan mantan presiden, pasti berita. Kalau gigit nobody, orang biasa saja. Tapi kalau dia anjing menggigit Sahbirin, benar maksudnya, namanya sama misalnya, itu pasti dibaca Pak. Karena jurnalistik itu begitu. Kadang-kadang dia bad news is good news. Berita buruk itu loh berita baik. Semakin yang bermasalah itu baik. Makanya orang perselingkuhan, Acil Juleha, Ria Ricis, itu penontonnya luar biasa. Ribut tuh sampai berkas gugatan cerai bisa kan wajib sih sebenarnya. Mahkamah Agung itu wajib menyebarkan putusan. Tapi kan netizen itu ternyata diceraikan karena ini minta duit 500 juta, belum itu ramai. Tapi kalau saya dakwah, kayak sesuatu harus kawan duit kan. Jadi memang itulah pasar. Jadi media itu ada pasar. Nah, jurnalistik selalu mengajarkan begitu dulunya. Tapi sebenarnya ada good news is good news. Ada orang yang bisa menginspirasi. Kick Andy itu contohnya, good news is good news. Jadi mengundang orang yang menggerakkan, menginspirasi. Tidak selalu berita buruk itu berita baik. Banyak, yakin di dalam publik banyak orang-orang baik yang tidak terekspos. Entah dia pelestari kebudayaan kah, entah dia apakah. Tapi kadang-kadang media mainstream nggak suka karena menarik. Soalnya itu good news. Nah lewat kawan-kawan yang di luar jurnalistik mainstream, itu saya bilang dari awal semua orangnya jurnalis. Kita nulis status di Facebook, kita nulis di Instagram, itu jurnalistik. Kan tinggal tambah teori dikit jadi, ya kan? Kayak acara ini, kawan-kawan selfie misalnya itu jadi. Ada perlu nunggu koran besok terbit kok. Ada perlu media lain datang, jadi. Misalnya sampai di awal adalah basic dulu kenapa kita nulis, kenapa kita nulis. Karena segala dari itu kita punya kesempatan menyebarkan energi baik. Saya contohkan gini, kalau orang-orang banyak itu ya kan kawan-kawan aja ya, kan selalu simbol itu enggak. 500 kita kalau di sini, belum penanganan 500 lama sekali. Walaupun kada nyaman kalau
komponen soal ikon ya. Karena kita di Meratus itu dia agak berbeda dengan dayak-dayak yang lain karena dia tidak mengenal tuak. Meratus itu tidak mengenal budaya tato, tidak mengenal budaya minuman keras, tidak mengenal tahapan-tahapan kehidupan sampai meninggal. Beda. Ya, kalau orang ngaji pasti tahu. Nah, dia agak beda. Tapi Meratus itu punya sesuatu yang di tempat lain tidak. Jadi budaya kolonial Meratus itu kuncinya itu dua, di padi dan tanah. Jadi aruh di Meratus itu semua itu tentang dua hal, tentang bani dan tanah. Jadi jika ada aruh ini ada semua tentang dua hal. Jadi pusat kebudayaan Meratus itu tanah. Karena itu saya selalu bilang ke kawan-kawan di dalamnya juga, kenapa kalian harus pertahankan tanah? Karena itu bagian dari identitas. Kita di atas itu kan kena hawa, baru kalau pada bisa tanah. Karena Kabupaten Bandung itu pada boleh baru. Nah, itu kalau tidak itu di sana nggak tahu. Orang mengira tanah itu hanya soal sepetak tanah, padahal dia itu tanah itu tidak hanya soal ekonomi. Hari ini tuh kita bicara tanah itu pure ekonomi. Berapa semeter? Padahal di dalam itu ada kebudayaan, ada ritual, ada kesukuan, ada etnis, ada perintah Tuhan, ada segala macam.